Di era globalisasi seperti ini, saat ini, teknologi informasi dan komunikasi sedang dalam masa pengembangan yang meliputi segala hal yang mengenai proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari sekarang ini sangat pesat sekali, baik dalam mencari informasi maupun menerima informasi, sehingga memudahkan manusia untuk mencari, mempelajari, dan mendapatkan informasi yang diinginkannya dengan mudah, di mana, kapan saja, dan dari siapa saja. Karena begitu mudahnya diakses, maka diperlukan suatu undang-undang dalam pengaturan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Penerapan teknologi komunikasi yang pertama yaitu dalam perusahaan. Banyak sekali digunakan para usahawan untuk kebutuhan efisiensi, waktu, dan biaya, menyebabkan setiap pelaku usaha merasa perlu menerapkan teknologi informasi dalam lingkungan kerja. Contoh teknologi dalam perusahaan yaitu seperti komputer. Komputer adalah jalan diskusinya untuk melancarkan apa tujuan kita untuk kedepannya dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia bisnis. Teknologi informasi dan komunikasi di sini dimanfaatkan untuk berdagang secara elektronik. Dalam melakukan belanja secara online, misalnya beli barang di online tersebut seperti tas, sepatu, baju, dan lain sebagainya. Karena tentunya untuk membuat kesenangan tersendiri bagi seorang pembeli. Cukup dengan terhubung internet, kita sudah dapat memilih barang yang mana yang cocok dan yang akan dibeli. Pada saat melakukan belanja secara online, tentunya kita akan menjumpai berbagai macam sistem yang telah disediakan oleh penjual. Yang ketiga, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam perbankan. Dalam dunia perbankan, teknologi informasi dan komunikasi adalah diterapkannya transaksi perbankan lewat internet, atau lebih dikenal dengan internet and banking. Untuk memudahkan kebutuhan konsumen menjadi fokus dari lembaga keuangan dan Indonesia, karena kebutuhan konsumen menjadi kunci penting dan kompetensi perbankan dan tujuan utama digital perbankan. Yang terakhir yakni penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Di sini, teknologi pembelajaran terus mengalami perkembangan seiring berjalannya zaman. Dalam pelaksanaan pembelajaran sehari-hari sering dijumpai kombinasi teknologi seperti audio, video, dan internet. Dan kita tidak luput dari komputer untuk melaksanakan ujian seperti UNBK ataupun pendaftaran. Akan tetapi di sekarang ini susah dan harus menggunakan handphone melalui online. Dengan seiringnya perkembangan zaman, kita tidak bisa lepas dari yang namanya handphone. Banyak sekali dampak dari hal tersebut. Seperti yang pertama, kita sudah terpedaya dengan media sosial. Sampai-sampai kita nggak bisa lepas untuk nggak mengecek media sosial tersebut. Yang kedua, bertemu teman ataupun kekasih, orang terdekat, keluarga, selalu memegang handphone tanpa menikmati suasana sekitar. Yang ketiga, bukannya kita yang mengendalikan Facebook, tapi justru sebaliknya, Facebook yang mengendalikan kita.
Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan paparkan mengenai ilustrasi dengan tema penerapan teknologi dan komunikasi. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.